Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman pecinta sejarah. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu lagi dengan saya, Anissa Misani, di program Baca Sejarah dan masih di episode kronologi sejarah tahun 624 Masehi. Reminder saja untuk peristiwa-peristiwa yang terjadi di tahun 624 ini, ada 4 peristiwa dari dalam dunia Islam dan ada 3 peristiwa dari luar dunia Islam. Dari dalam dunia Islam yaitu pengubahan kiblat dari Baitul Maqdis di Al-Quds ke Ka'bah di Mekah. Kemudian ada peristiwa Ghazwah Badar, dan ini peristiwa yang cukup detail sehingga membutuhkan beberapa episode video ya untuk membacanya. Berikutnya ada pengusiran Bani Qainuqa, ini juga sebuah episode panjang, salah satu komunitas Yahudi dari Madinah akibat pengkhianatan mereka. Kemudian peristiwa yang terakhir adalah peristiwa penting, yaitu pernikahan 2 orang mulia, yaitu Fatimah Az-Zahra putri Rasulullah SAW dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ada 3 peristiwa lainnya yang datang dari luar dunia Islam. Yang pertama adalah penghancuran kota Divin, ibu kota Armenia. Dan ini masih berkaitan dengan perang panjang Romawi Persia. Kemudian peristiwa yang kedua yaitu penarikan mundur sebagian besar pasukan Persia dari Chalcedon. Chalcedon posisinya ada di seberang Konstantinopel. Jadi ini kota yang sangat dekat dengan ibu kota Romawi Bizantium. Kemudian yang ketiga adalah penguasaan kembali Andalus oleh bangsa Visigoth setelah 70 tahun dikuasai oleh Bizantium. Dan marilah kita lanjutkan ke video ketiga kalau tidak salah untuk 624 Masehi ini, yaitu masih di peristiwa Badar. Rasulullah SAW mengadakan musyawarah yang lumayan sangat penting untuk menentukan langkah mereka selanjutnya. Apakah kembali ke Madinah? Karena yang jadi sasaran mereka sekarang sudah selamat, sementara mereka dihadapkan pada pasukan besar berjumlah 1000 pasukan yang memang bersiap khusus untuk perang, sementara mereka keadaannya bukan untuk berperang. Jumlahnya juga 313, bahkan ontanya pun hanya 2. Mereka dengan pasukan yang seadanya, hanya yang tadinya bukan berperang, hanya untuk menghadang pasukan Abu Sufyan, hanya untuk menghadang kafilah dagang. Apakah akan dilanjutkan? Ini meladeni, katakanlah, tantangan dari Quraisy, apakah tidak jadi. Dan inilah kita masuk ke dalam rapat tersebut dan ikut ya, dalam tanda kutip ya, seolah-olah gitu. Kita ikut di dalam rapat tersebut, dan apa sih yang dibicarakan di rapat tersebut oleh Rasulullah SAW sebagai pemimpin dan oleh pasukan kaum muslimin sebagai jundi. Yang pertama, musyawarah dibuka oleh Nabi SAW. Beliau bersabda, sesungguhnya kaum Quraisy telah keluar dari Mekah dengan bersusah payah dan dengan secepat-cepatnya. Maka dari itu, apa pendapat kalian sekarang? Mana yang lebih kamu sukai? Kafilah dagang Quraisy atau tentara Quraisy? Waktu itu berkata sebagian pemimpin kaum muslimin kepada Nabi SAW, ya, kafilah dagang Quraisy lebih kita sukai daripada bertempur dengan musuh. Wajar enggak? Wajar ya. Siapa sih yang mau berhadapan, berperang, meregang nyawa, mempertaruhkan nyawa gitu. Apalagi dengan persiapan yang tidak matang. Bisa dikatakan ini adalah persiapan dadakan ya. Ada pula yang berkata, ya Rasulullah, lebih baik Anda mengejar kafilah dagang Quraisy saja, tinggalkan saja musuh. Ada pula yang berkata, mengapa Anda menyebut akan perang kepada kita, sehingga kita takut padanya? Sesungguhnya kita keluar dari Madinah ini karena mengejar kafilah dagang, bukan untuk berperang. Dengan ini nyatalah kekhawatiran perasaan Nabi SAW, sebagaimana yang telah disebutkan tadi. Seketika itu juga berubahlah raut muka Nabi dan tertampaklah kesusahan Nabi. Waktu itu sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, ya Rasulullah, lebih baik bagi kita bertempur dengan musuh. Masya Allah ya. Jadi Abu Bakar radhiyallahu anhu itu paham dari ekspresi Rasulullah SAW yang bahkan riak-riak kecil dari wajah Rasulullah SAW itu. Abu Bakar itu paham, sehingga langsung beliau mengatakan setelah melihat ekspresi kesedihan dan kesusahan di wajah Rasulullah SAW, jadi agak
Rasulullah tuh gimana ya, seperti kita mendapatkan jawaban yang tidak diharapkan gitu. Abu Bakar paham sehingga beliau langsung mengatakan bahwa berperang saja gitu, karena tahu yang diharapkan Rasulullah, jawaban yang diharapkan oleh Rasulullah dari para sahabat yang pada waktu itu adalah berperang gitu. Meskipun kita juga memahami posisi sahabat ya, maksudnya kan mereka kan keluar dari Madinah itu bukan untuk persiapan berperang. Mereka nggak ada persiapan, bukannya mereka nggak mau berperang gitu, tapi mereka nggak ada persiapan. Mereka itu persiapan mengejar pasukan Abu Sufyan. Jadi hayu kita lanjutkan aja dengan misi awal kita gitu. Kenapa tidak berubah jadi berperang gitu. Jadi kaminya agak-agak takut nih gitu. Sahabat Umar radhiyallahu anhu setelah mendengar perkataan Abu Bakar lalu berkata, "Ya Rasulullah, memang lebih baik bagi kita bertempur dengan musuh." Tapi sekalipun demikian, Umar juga ngerti nih. Umar, oh Abu Bakar bilang kayak gitu, berarti Rasulullah inginnya kita berperang. Berarti saya juga harus mendukung apa yang dikatakan oleh Abu Bakar gitu. Masya Allah ya, padahal mereka tuh nggak ada obrolan loh. Tapi dari riak-riak wajah aja yang berubah sedikit aja, mereka paham apa yang harus mereka lakukan selanjutnya dan apa yang harus mereka ucapkan di hadapan Rasulullah gitu. Saking dekatnya secara manusiawi, saking dekatnya persahabatan mereka ya antara Rasulullah SAW juga Abu Bakar dan Umar gitu. Apalagi dengan Abu Bakar kan mereka Rasulullah SAW dengan Abu Bakar kan perjuangannya itu benar-benar dari pertama itu, dari nol itu sudah ditemani oleh Abu Bakar. Jadi ya wajar kalau Abu Bakar memang lebih paham dibanding sahabat-sahabat yang lain. Sekalipun demikian, waktu itu ada pula seorang sahabat yang berkata, "Tidak, demi Allah, kita tidak memiliki kekuatan untuk berperang melawan kaum Quraisy. Kita keluar ini tidak lain adalah karena kafilah dagang Quraisy." Jadi ini yang melihat sahabat yang melihat persiapan yang teknis dan realistis ya. Masalahnya mereka kan senjata aja cuman pedang. Mereka nggak pakai baju mereka nggak pakai baju perang, mereka nggak pakai baju zirah, nggak pakai baju besi. Mereka tidak punya tameng. Memang persiapan mereka bukan untuk berperang. Apakah ini seseorang yang tidak mau membela Rasulullah? Bukan. Sahabat yang mengatakan ini adalah sahabat yang mereka berpikir dengan realistis. Lalu pada waktu itu sahabat Miqdad bin Al-Aswad berdiri lalu berkata, "Ya Rasulullah, teruskanlah pada apa yang telah Allah perintahkan kepada Anda. Kami akan bersama Anda. Demi Allah, kami tidak akan berkata kepada Anda seperti perkataan Bani Israel kepada Nabi Musa, yang mengatakan, 'Pergilah engkau bersama Tuhan kau, ya Musa, dan berperanglah. Kami tetap duduk di sini saja.' Akan tetapi kami akan berkata kepada Anda, 'Pergilah engkau bersama Tuhanmu dan berperanglah. Kami ikut berperang bersama engkau. Demi Allah, jika Allah berjalan bersama kami sampai ke desa Barkul Gamad, niscaya kami berjuang bersama Anda. Kami akan berperang dari sebelah kanan Anda, di hadapan Anda, juga di belakang Anda.'" Nah, waktu itu mendengar perkataan ini membuat Rasulullah itu perasaannya menjadi berubah gitu. Waktu itu Nabi SAW menengok. Beliau menengok ke muka Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az ini adalah salah satu pemimpin dari kaum Ansor, karena Miqdad itu adalah orang Ansor. Waktu itu Nabi SAW menengok dan melihat muka sahabat Sa'ad bin Mu'az, seorang kepala dari sahabat Ansor. Oleh sebab itu dengan sekejap saja sahabat Sa'ad lalu berdiri dan berkata, "Barangkali Anda berkehendak kepada kami golongan Ansor, ya Rasulullah?" Nabi bersabda, "Iya, tentu." Ini saya potong dulu ya. Ini Sa'ad bin Mu'az itu masuk Islam jauh setelah Abu Bakar As-Siddiq. Tapi pemahaman Sa'ad bin Mu'az ketika melihat Rasulullah SAW menengok kepada beliau paham. Oh, Rasulullah itu menunggu orang Ansor berbicara. Kenapa? Karena 3 orang sahabat sebelumnya yang berbicara, yang setuju dengan perang itu 3-tiganya adalah dari kalangan muhajirin. Yang pertama adalah Abu Bakar, muhajirin dong. Umar bin Khattab sebagai orang kedua yang berbicara, yang setuju untuk berperang juga muhajirin.
Orang ketiga yaitu Miqdad bin Al-Aswad radhiyallahu anhu, juga orang Muhajirin. Sa'ad bin Mu'az mafhum tentang hal itu. Oh, Rasulullah itu menunggu jawaban dari kami. Ini mohon maaf agak gelap nih karena di luar sedang hujan ya, sedang mendung ya, Bandung sedang mendung dan sedang menjadi Bandung sebenarnya hari ini. Jadi ada angin, ada mendung dan ada guluduk. Jadi mohon maaf kalau suaranya nyampe ke situ dan mohon maaf kalau gelap ya. Kita kembali ke kisah, kita kembali ke rapat musyawarahnya Rasulullah SAW. Sa'ad bin Mu'az itu baru masuk Islam itu di periode awal Hijriah, bahkan sebelum Hijriah ya, ketika Bai'at Aqobah itu. Tetapi bagaimana beliau paham dengan keinginan Rasulullah? Bahkan Rasulullah nggak berbicara, meskipun beliau itu meyakinkan dengan bertanya, wahai Rasulullah, apakah engkau menginginkan jawaban dari kami? Dan Sa'ad bin Mu'az tidak berbicara awalnya. Karena apa? Karena itu memang forum yang dalam arti apa ya? Yang punya hajatnya itu adalah kaum Muhajirin. Kan yang untuk mengambil harta yang dibawa atau barang dagangan yang dibawa oleh Abu Sufyan itu kan barang-barang kaum Muhajirin. Jadi kaum Ansor itu sebetulnya sifatnya di situ hanya membantu saja, sehingga Sa'ad bin Mu'az merasa belum berhak untuk berbicara gitu, karena ini adalah majelis, katakanlah ya, yang berhak itu adalah kaum Muhajirin. Tapi pada akhirnya setelah mendengar Rasulullah, setelah melihat gelagat lah ya dari Rasulullah SAW, beliau akhirnya paham bahwa Rasulullah itu menginginkan ide atau menginginkan dukungan dari kaum Ansar, sehingga beliau mengatakan seperti ini. Ya Rasulullah, sesungguhnya kami telah beriman kepada Anda dan membenarkan Anda. Kami telah meyakini bahwa sesungguhnya segala apa yang Anda bawa itu adalah benar. Kami telah mengaturkan yang demikian itu dan dengan perjanjian kita dan sekokoh-kokoh perjanjian kita, yaitu kami akan selalu mendengar dan mengikuti Anda. Masih ingat ya? Ini adalah, aduh gelap ya. Ini adalah janji dan janji yang diucapkan oleh di Bai'at Aqobah kedua ya, perjanjian antara Ansor dan Rasulullah SAW. Barangkali Anda khawatir ya Rasulullah, jika kaum Ansor itu tidak akan menolong Anda, melainkan di negeri mereka sendiri. Tidak, sesungguhnya aku berada di atas. Aku berkata ini atas nama Ansor, dan aku menjawab atas nama mereka. Maka dari itu, lanjutkanlah apa yang Anda kehendaki, dan sambunglah tali orang yang Anda kehendaki. Selamatkanlah orang yang Anda kehendaki, dan musuhilah orang yang Anda kehendaki. Ambillah harta benda kami. Sedih lagi deh. Ambillah harta benda kami yang Anda kehendaki. Apa yang Anda ambil itu lebih kami sukai daripada yang Anda tinggalkan. Maksudnya, apa yang telah Anda perintahkan dari suatu perkara, maka kami mengikuti perintah Anda. Maka dari itu teruskanlah ya Rasulullah, apapun yang Anda kehendaki, kami selalu bersama Anda. Masya Allah ya, kata-kata Sa'ad bin Mu'az ini nih. Saya nyalain dulu lampunya ya. Masya Allah ya, kata-kata Sa'ad bin Mu'az yang mengatakan bahwa harta yang Anda ambillah harta kami. Gitu. Dan harta yang Anda ambil itu lebih kami sukai. Kami lebih ridho daripada harta yang Anda tinggalkan. Ini, wah, orang-orang seperti ini rasanya hanya didapatkan dari para sahabat aja. Saya tidak tahu rasanya di zaman sekarang itu nggak ada ya. Ada, tapi mungkin kita tidak tahu saja ya. Ada mungkin ya, tapi kita tidak tahu gitu bahwa orang yang dia lebih senang menginfakkan hartanya diambil gitu untuk perjuangan Islam lebih suka daripada harta yang dia makan. Wah, luar biasa. Saya belum nyampe ke situ sih. Kemudian dalam riwayat lain, Sa'ad mengakhiri perkataannya dengan kalimat yang tegas. Tambahannya ya, demi zat yang telah mengutus engkau, jika engkau membawa kami ke laut, lalu engkau mengarunginya, niscaya kami akan ikut mengarunginya bersama engkau. Tidak akan ada seorang pun dari kami yang ketinggalan. Kami tidak akan segan-segan bahwa engkau bertemu dengan musuh-musuh kami besok hari.
Sesungguhnya kami orang-orang yang amat tahan dalam peperangan, serta sangat setia dalam bertempur. Semoga Allah memperlihatkan kepada engkau apa-apa yang menyenangkan mata penglihatan engkau dan kami. Oleh sebab itu, marilah berjalan bersama dengan berkah Allah. Masya Allah, ini kata-kata Sa'ad bin Mu'adz ya. Wah, luar biasa, luar biasa. Dan mudah-mudahan kita bisa meniru beliau ya. Dan perkataan ini perkataan yang sangat-sangat ditunggu oleh Rasulullah SAW dari seorang Ansor, karena beliau itu merasa faham ya. Beliau itu merasa ini orang Ansor diajak itu tanpa kepentingan sebetulnya gitu, dan sekarang disuruh berkorban. Jangan sampai mereka merasa berat gitu, jangan sampai mereka, ya luar biasa ya, perasaan Rasulullah itu halus banget. Selanjutnya setelah dari sahabat Muhajirin dan sahabat Ansor ada yang berkata demikian, barulah sebagian besar dari para pemimpin tentara Islam lalu berkata, ya Rasulullah, kami tidak akan berkata kepada engkau seperti perkataan kaum Bani Israel, tetapi kami akan berkata, pergilah engkau bersama Tuhanmu, maka berperanglah engkau berdua. Sesungguhnya kami bersama dan selalu mengikuti engkau. Jadi kalau orang Israel itu, ini peristiwa yang ada di surat Al-Baqarah ya, ketika Bani Israel itu disuruh oleh Nabi Musa masuk ke Palestina dan memerangi orang-orang zalim yang ada di Palestina. Setelah mendapatkan, mereka tuh sebetulnya sudah diselamatkan. Ini mundur dulu ya peristiwanya ke peristiwa Nabi Musa zaman jauh sebelum Rasulullah ada. Bani Israel itu sudah diselamatkan oleh Allah melalui Nabi Musa dari kejahatan Firaun. Lalu mereka keluar menyeberangi lautan itu kan. Mereka menyeberangi lautan, berhasil, lalu mereka disuruh masuk ke Palestina. Tetapi masuk ke Palestina itu tidak serta-merta, mereka harus usaha dong. Masa masuk lalu dikasih apa, enak banget gitu. Karena mereka sebelumnya juga sudah mendapatkan berbagai kenikmatan dari Allah. Dan terakhir sebelum mereka masuk ke Palestina itu, mereka mendapat kenikmatan yang luar biasa, yaitu makanan bernama manna dan salwa, makanan dari surga. Lalu disuruh masuk tuh ke Palestina, dan mereka mengatakan hal seperti ini. Ini kurang ajarnya Bani Israel nih ya. Tidak tahu untung, tidak tahu terima kasih. Mereka malah mengatakan, ya udah Musa, kamu silakan berperang dengan Tuhanmu. Nah, kamu nabi kan, Tuhanmu hebat kan, gitulah istilahnya ya. Silakan kamu berperang, kami nunggu di sini. Nah, kalau udah pasti menang, kami baru masuk. Itu ya. Jadi Sa'ad bin Mu'adz dengan sahabat-sahabat lain itu mengibaratkan orang Yahudi, mengibaratkan Bani Israel itu dengan mereka. Mereka bilang kami nggak akan sama. Kami nggak akan sama kok dengan Bani Israel, ya Rasulullah. Perkataan awalnya sama. Wahai Rasulullah SAW, pergilah engkau bersama Tuhanmu untuk berperang. Nah, kalau orang Bani Israel kan perkataan sesudahnya, kami nunggu di sini. Setelah kamu menang, kami ikut masuk tuh. Nah, kalau para sahabat, wahai Rasulullah, berperanglah engkau dengan Tuhanmu, dengan Allah, dan kami akan ikut bersamamu. Luar biasa ya. Jadi para sahabat itu tidak akan membiarkan Rasulullah terluka, tidak akan membiarkan Rasulullah sendirian. Setelah Nabi SAW mendengar perkataan dari para pemimpin tentaranya, seketika itu juga bercahayalah muka Nabi SAW dan tampaklah kegirangannya. Pada saat itu juga Allah menurunkan wahyu kepada Rasulullah SAW yang disimpan di surat Al-Anfal ayat 5-7. Saya baca artinya saja ya. Sebagaimana Tuhanmu menyuruhmu pergi dari rumahmu dengan kebenaran, padahal sesungguhnya sebagian dari orang-orang yang beriman itu tidak menyukainya. Mereka membantahmu tentang kebenaran sesudah nyata. Bahwa mereka pasti menang. Seolah-olah mereka dihalau kepada kematian. Sedang mereka melihat sebab-sebab kematian itu. Dan ingatlah ketika Allah menjanjikan kepadamu bahwa salah satu dari dua golongan yang kamu hadapi adalah untukmu. Sedang kamu menginginkan bahwa yang tidak mempunyai senjata lah yang untukmu. Dan Allah menghendaki untuk membenarkan yang benar dengan ayat-ayatnya dan memusnahkan orang-orang kafir. Al-Anfal ayat 5-7. Masya Allah. Dan itulah akhir dari musyawarahnya. Pada akhirnya didukunglah oleh Allah jelas-jelas dan diberi kabar gembira. Surat Al-Anfal ayat 5-7 ini diberi kabar gembira oleh Allah bahwa
pasti menang, meskipun bukan pasukan itu yang kamu mau. Allah itu tahu, sebetulnya di hati kaum muslimin bukan itu yang dimau. Kami itu mau merebut harta kami yang direbut oleh kaum Quraisy. Kami merebut hak kami, bukan tentara bersenjata sehingga kami harus berperang. Gitu. Allah Maha tahu, tetapi Allah menjanjikan kemenangan untuk mereka. Lalu kita ke judul berikutnya, masih di buku Kelengkapan Tarikh Nabi Muhammad SAW, buku kedua, tulisan Munawwarah Khalil di halaman 8. Dan kita masuk ke judul keberangkatan Nabi SAW menuju Badar. Jadi setelah rapat itu selesai, mereka segera bersiap-siap menuju Badar. Nabi SAW lalu bersabda kepada segenap tentaranya. Jadi sesudah Rasulullah SAW mendapatkan wahyu bahwa memang itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lalu Rasulullah SAW bersabda, berjalanlah kamu dan bergembiralah, karena sesungguhnya Allah yang Maha Tinggi telah memberikan janji kepadaku, salah satu dari 2 golongan pasukan. Demi Allah, sungguh aku seakan-akan sekarang ini melihat tempat kebinasaan kaum Quraisy. Maksudnya kekalahan ya. Maksud dari frasa 2 pasukan dalam sabda ini catatan kakinya. Maksud dari frasa 2 pasukan dalam sabda itu ialah 2 pasukan sebagaimana yang terkandung dalam ayat ke-7 surat Al-Anfal tadi, yakni pasukan Al-Ir dengan pasukan An-Nafir. Pasukan Al-Ir adalah kafilah dagang Quraisy yang dikepalai oleh Abu Sufyan, sedangkan pasukan An-Nafir adalah tentara Quraisy yang dikepalai oleh Abu Jahal. Adapun maksud dari ayat 7 dari surat Al-Anfal oleh Nabi SAW dinyatakan seperti itu, yaitu janji Allah yang diberikan kepada kaum muslimin yang dengan demikian itu kaum muslimin akan memperoleh kemenangan besar dan dapat menghancur binasakan tentara kaum kafirin Quraisy. Berdasarkan perintah Nabi SAW itu, segenap kaum muslimin yang ikut serta dalam perjalanan waktu itu dengan tulus ikhlas berangkat menuju ke tempat yang dituju oleh Nabi SAW. Mereka masing-masing selalu taat dan patuh kepada apa yang diperintahkan oleh Allah dengan melupakan segala sesuatu yang menjadi kepentingan mereka sendiri. Segenap perhatian Nabi SAW di kala itu hanya ditujukan kepada pihak lawan yang akan dihadapinya sambil berserah diri kepada Allah, mengingat bunyi wahyu yang baru diturunkan kepadanya sebagaimana yang tertera tadi. Nabi SAW dan tentaranya lalu berangkat menuju Badar. Selanjutnya, setelah perjalanan sampai di suatu tempat, di tengah jalan Nabi SAW bertemu dengan orang tua dari bangsa Arab. Ini yang saya ceritakan kemarin ya, tentang pertemuan Rasulullah dengan seorang orang tua. Ketika itu Nabi SAW bertanya tentang kaum Quraisy, tentang Muhammad SAW dan tentang tentaranya, dan kabar yang sampai kepadanya tentang kedua golongan tadi. Jadi ini yang saya ungkap ya tentang spionase di episode kemarin, bahwa Rasulullah SAW di tengah perjalanan itu bertemu dengan seorang tua, bapak-bapak gitu atau kakek-kakek mungkin lah ya kalau orang tua, dan melakukan kegiatan mata-mata. Beliau bertanya gitu tentang, padahal kan beliau Rasulullah SAW, tapi beliau bertanya tentang pasukan Muhammad SAW dan sebagainya. Kita ikut perjalanan Rasulullah SAW nih. Ditanya tuh oleh Rasulullah pertanyaan-pertanyaan tentang hal tadi. Orang Arab tadi berkata, saya tidak akan mengabari kepadamu berdua. Maksudnya yang dituju adalah Rasulullah dan Abu Bakar. Saya nggak akan ngasih tahu kalian berdua, kecuali jika kalian berdua mengabarkan kepadaku kalian ini siapa gitu. Siapakah kamu berdua? Nabi SAW menjawab, oh jangan gitu, sebaiknya kamu memberi kabar lebih dulu kepada kami, nanti kami kasih tahu siapa kami gitu, nanti kami memberi kabar kepadamu. Lalu orang Arab itu berkata, apakah dengan begitu baiknya? Lalu Rasulullah menjawab, iya tentu begitulah sebaiknya. Lalu orang Arab itu berkata, telah sampai kepadaku suatu kabar bahwa Muhammad SAW dan tentaranya keluar dari Madinah pada hari ini, tanggal ini. Jika kabar itu betul,
dari orang yang mengabari kepadaku tuh, kalau kabar itu betul bukan hoax, mereka itu tentu telah sampai di tempat ini. Waktu itu telah sampai di tempat ini dan ini. Waktu yang dituju ialah tempat yang sedang Nabi SAW berada. Memang tentara Rasulullah saat itu sudah sampai di tempat yang disebut orang itu. Dan telah sampai kepadaku, dilanjutkan ya ini kalimat orang tua tadi, dan telah sampai kepadaku suatu kabar bahwasanya kaum Quraisy itu telah keluar dari Mekah pada hari ini tanggal segini. Jika kabar itu betul, tentu hari ini mereka telah sampai di tempat ini dan ini. Dia menyebutkan desa yang ditunjuk adalah tempat yang sedang kaum Quraisy berada. Setelah selesai pembicaraan, Nabi dan Abu Bakar ditanya olehnya, "Nah, sekarang dari manakah kamu berdua?" Nabi SAW menjawab, "Kita dari air," sambil jari telunjuk ditujukan ke suatu penjuru di sebelah negara Irak. Orang Arab itu lalu berkata, "Apakah kamu berdua dari negeri Irak?" Nabi SAW menjawab, "Ya." Padahal yang dimaksud oleh Nabi dengan perkataan air bukanlah air biasa, tetapi air asal kejadian manusia, yaitu air nutfah. Akan tetapi orang Arab tadi itu tidak mengerti pada yang dimaksud oleh Nabi tadi. Adapun nama orang Arab tadi adalah Sufyan ad-Damri. Demikianlah sedikit gambaran kebijaksanaan Nabi SAW sehingga orang tadi menerima segala apa yang dikatakan oleh Nabi SAW. Kemudian Nabi kembali kepada tentaranya. Pada sore harinya beliau lalu menyuruh Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas supaya pergi ke tempat yang berdekatan dengan sungai desa Badar serta mencari dan menyelidiki kabar-kabar kedatangan kaum Quraisy. Sebelum kita ikut kisah selanjutnya, kita ambil dulu hikmah ya dari peristiwa yang dilakukan dari kegiatan lah ya yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Dalam perang ini kan Rasulullah dan Abu Bakar, Rasulullah SAW dan Abu Bakar itu mencari informasi untuk peperangan, sehingga beliau itu ketika ditanya itu benar-benar menjaga rahasia dirinya gitu. Dan ini diperbolehkan dalam perang ya. Masa sejujur itu, "Oh saya Muhammad, ini Abu Bakar sahabat saya, kami datang nih dari Mekah untuk berperang melawan Quraisy." Nah, Quraisy di mana nih sekarang? Gak mungkin seperti itu. Jadi dalam berperang kita tidak boleh sepolos itu. Dalam berperang kita harus melakukan taktik, tidak boleh memberitakan sesuatu yang harus disembunyikan, gitu. Dan ada nih satu hikmah ya. Apakah dengan ketika Rasulullah SAW ditanya oleh orang Arab, ketika Rasulullah SAW bertanya kepada orang Arab lalu mengatakan, lalu orang Arabnya malah balik nanya, "Kalian dulu siapa?" Baru saya bilang informasinya. Nah, Rasulullah tidak langsung jawab, jadi ada tawar menawar lagi, tidak langsung "Oke, kami adalah." Enggak, kami ada tawar menawar dulu. Beritanya dulu dong, sampaikan kepada kami, baru kabar yang akan baru setelah kabar itu kami terima, kami akan memberitahu siapa kami. Dan itulah kebijaksanaan Rasulullah SAW. Saya kira videonya sudah cukup panjang ya, akan saya lanjutkan di video berikutnya tentang perjalanan atau kegiatan apa sih yang dilakukan oleh Ali, oleh Zubair, dan oleh Sa'ad radhiyallahu anhum. Dan ini pasti seru karena tiga pemuda ini adalah tiga-tiganya pemuda yang terkenal dengan jago perangnya, yang ahli di bidang peperangan. Untuk apa sih mereka diutus oleh Rasulullah SAW? Maksudnya apa? Lalu apa hasil dari kerjaan mereka tuh, yang diperintahkan oleh Rasulullah? Apakah mereka melakukannya dengan baik atau tidak? Kita akan bahas di episode berikutnya, serial kronologi sejarah tahun 624 di episode Perang Badar. Terima kasih sudah menyimak teman pecinta sejarah, dan jangan lupa untuk like, untuk subscribe, komen, dan share agar lebih banyak orang-orang yang lebih bersemangat untuk membahas sejarah Rasulullah SAW. Mohon maaf atas segala kekurangan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.